Di sini saya akan menjelaskan tentang persekutuan, dimulai dari pembentukan, organisasi, dan perubahan kepemilikan. Saya, Greta Olivia Payung, akan menjelaskan tentang persekutuan hingga dengan pembentukan persekutuan. Nah, persekutuan sendiri artinya adalah gabungan dua atau lebih personal untuk membawa para pemilik usaha memperoleh laba. Ada 3 atribut persekutuan. Yang pertama, harus ada perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis antara para personal. Bisnis harus bertujuan memperoleh laba, dan anggota usaha pasti menjadi bagian pemilik dari bisnis. Keuntungan persekutuan ada 5. Yang pertama, mengizinkan pembagian modal dari sumber daya lain tanpa kompleksitas dan formalitas seperti koperasi, lebih mudah dan rendah biaya, bukan merupakan subjek dari regulasi pemerintah, beroperasi dengan lebih fleksibel, dan bukan merupakan objek kena pajak. Karakteristik persekutuan ada 3, yaitu persekutuan umum, persekutuan terbatas, dan joint ventura. Persekutuan umum memiliki karakteristik saling berkaitan, serta hak untuk menghapus bagian perusahaan, memiliki kewajiban tak terbatas, dan batasan kelangsungan usaha yang tidak pasti. Sementara persekutuan terbatas terdiri dari partner umum dan partner terbatas. Partner umum bertanggung jawab mengelola usaha dan kewajiban atas perusahaan, sementara partner terbatas berperan menginvestasikan modalnya. Berikutnya ada joint ventura. Joint ventura adalah perencanaan yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih untuk menyelesaikan tujuan yang saling berkaitan antar partner. Untuk joint ventura akan dijelaskan kemudian. Sekarang kita masuk ke pembentukan persekutuan. Hal yang harus diperhatikan adalah, apabila aset yang diinvestasikan berbentuk kas, maka akan sebesar nilai yang diserahkan. Namun apabila dalam bentuk non-kas, maka nilai investment akan sebesar nilai wajar dari aset tersebut. Kita masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 Januari, A berencana mendirikan persekutuan dengan B. Perjanjian dibuat dengan masing-masing sepakat menyerahkan aset dan utang sebagai berikut. A menyerahkan kas sebesar 10.000, inventory sebesar 10.000, dan equipment sebesar 20.000. Sementara B menyerahkan kas sebesar 20.000, land sebesar 20.000, building sebesar 40.000, dan mortgage payable sebesar 20.000. Kasus pertama, capital interest diakui sebesar nilai wajar investasi yang diserahkan. Artinya, masing-masing pihak akan menerima bagian modal yang sama dengan nilai wajar investasi yang diserahkan. Jurnal dari transaksi ini adalah cash, inventory, land, building, dan equipment berada di debit dan dikredit oleh mortgage payable, kapital A dan kapital B. Nilai kapital A adalah 40.000, didapat dari penjumlahan total aset yang diberikan oleh A kepada persekutuan, yaitu 10.000 cash, 10.000 inventory, dan 20.000 equipment. Sementara kapital B berasal dari jumlah aset yang diserahkan oleh B kepada persekutuan, terdiri dari 20.000 kas, 20.000 land, 40.000 building, dan dikurangi dengan 20.000 dari utang. Sehingga diperoleh kapital A adalah 40.000 dan kapital B adalah 60.000. Kasus 2, capital interest diakui tidak sama dengan nilai wajar yang diserahkan. Dalam hal ini, A dan B setuju bahwa masing-masing akan menerima bagian modal yang sama. Dalam kasus ini, ada 2 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, A berkontribusi selain aset berwujud, tetapi partner enggan mengakui aset tidak berwujud. Untuk kasus ini, kita menggunakan metode bonus. Yang kedua, A berkontribusi dalam aset tidak berwujud, namun secara khusus dapat diidentifikasi. Dalam kasus ini, kita menggunakan metode goodwill. Untuk metode bonus, jurnal yang dibuat adalah kas, inventory, land, building, dan equipment berada di debit, sementara dikredit oleh mortgage payable, kapital A dan kapital B. Kapital A dan kapital B sama-sama berjumlah 50.000. Dalam hal ini karena B akan mentransfer bagian kepemilikannya 10.000 ke A. Metode yang kedua adalah metode goodwill. Jurnal dari metode ini adalah
cash, inventory, land, building, equipment, dan intangible asset berada di debit dan dikredit oleh mortgage payable, kapital A dan kapital B. Dalam metode ini kita memunculkan akun intangible asset sebesar 20.000. Kemudian, bagian modal A akan meningkat untuk menyesuaikan dengan nilai investasi B karena adanya intangible asset tersebut. Pesan yang selanjutnya yaitu adalah mengenai alokasi laba atau rugi bersih. Nah, dalam pengalokasian laba atau rugi bersih dalam operasi berjalan, di sini ada 4 jenis perjanjian persekutuan yang harus diperhatikan dalam hal pengalokasian laba rugi operasi. Yang pertama adalah rasio tetap, yang kedua berdasarkan rasio saldo modal, yang ketiga bunga atas investasi modal, dan yang keempat adalah berdasarkan alokasi waktu atau talenta manajerial pada operasi persekutuan, baik dalam bentuk alokasi gaji tetap atau bonus dalam presentasi laba. Nah, mari kita simak contoh soal berikut ini. A dan B membentuk suatu persekutuan dengan modal awal sebesar 40 juta dan 60 juta. Selama tahun 2016, terdapat penambahan dan penarikan modal oleh A dan B sebagai berikut. Tanggal 1 April, B menambah investasi modal 30 juta. Pada tanggal 1 Juli, B menarik investasi modal sebesar 10 juta. Pada tanggal 1 Oktober, A menarik investasi modal sebesar 10 juta. Dan pada akhir tahun 2016, persekutuan AB memperoleh laba bersih sebesar 20 juta. Nah, bagaimana perhitungan alokasi laba bersih dan pencatatannya? Jawabannya adalah, nah, yang pertama apabila digunakan rasio 3:7 antara A dan B dalam membagi laba atau ruginya. Nah, jurnalnya adalah income summary sebesar 20 juta pada A kapital 6 juta dan B kapital 14 juta. Perhitungannya adalah ini. Untuk kapital A 3/10 dikali 20 juta dan kapital B 7/10 dikali 20 juta. Nah, selanjutnya apabila digunakan saldo modal awal tahun dalam membagi laba. Nah, jurnalnya sama. Yang membedakan adalah perhitungannya, yaitu yang untuk kapital A berdasarkan modal awalnya 40 juta per total modal persekutuan 100 juta dikali 20 juta. Hasilnya 8 juta untuk kapital A. Sedangkan B 60 juta per 100 juta dikali 20 juta. Hasilnya adalah 20 juta untuk kapital B. Nah, selanjutnya apabila digunakan rata-rata tertimbang saldo modal dalam membagi laba. Nah, berikut adalah tabel perhitungan rata-rata tertimbang saldo modal untuk A dan B. Nah, kita ketahui bahwa modal awal A adalah awal tahun adalah sebesar 40 juta. Nah, pada tanggal 1 Oktober A menarik modal 10 juta sehingga modalnya tinggal 30 juta. Nah, di sini untuk yang tahun pertama itu fraction of year-nya 9/12. Karena dia periodenya hanya sampai 1 Januari sampai dengan 1 Oktober 2016. Maka fraction of year-nya 9/12. Nah, 9/12 ini dikalikan dengan 40 juta menghasilkan 30 juta. Begitu juga dengan yang pada tahun yang kedua ini 1 Oktober 2016. Nah, ini fraction of year-nya 3/12 karena dia 3 bulan dari Oktober sampai Desember. Dikalikan 30 juta, hasilnya 7 juta setengah. Totalnya 37 juta 500. Nah, sedangkan untuk kapital B caranya sama seperti yang A tadi. Fraction of year-nya kalau yang B 3/12 untuk yang pertama, 3/12 juga untuk yang kedua, dan 6/12. Hasilnya adalah 77 juta 500.000. Nah, ini jurnalnya adalah sama seperti sebelumnya, income summary pada A kapital dan B kapital. Yang membedakan adalah perhitungannya. Nah, ini menggunakan yang tadi,
rata-rata tertimbang modal dari A dan B. 115 juta ini dari mana? Ini diperoleh dari total A dan B, 37.500 dan 77.500. Hasilnya adalah 115 juta. Seperti ini perhitungannya untuk A kapital, 37.500 per 115 juta dikali 20 juta sama dengan 6.522.000. Sedangkan untuk B 77.500.000 dibagi dengan 115 juta dikali 20 juta. Hasilnya adalah 13.478.000. Nah, selanjutnya apabila digunakan bunga investasi modal sebesar 8% berdasarkan rata-rata tertimbang saldo modal dengan ketentuan sisa laba atau ruginya akan dibagi sama rata. Nah, di sini cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk A, bunga investasi modalnya 8% dikalikan dengan rata-rata tertimbang saldo modalnya tadi yang diperoleh sebelumnya, yaitu 37.500.000 adalah sebesar 3 juta, dan untuk B sebesar 6.200.000. Nah, di sini total interest allocatednya 9.200.000. Nah, sedangkan income yang akan dialokasikan itu sebesar 20 juta. Nah, sisanya adalah 10.800.000. Ini akan dibagi sama rata untuk A dan B sebesar 5.400.000. Jurnalnya sama seperti sebelumnya, income summary pada A kapital dan B kapital. A kapitalnya 8.400.000 dan B kapitalnya 11.600.000. Nah, yang selanjutnya adalah apabila gaji A sebesar 500.000 per bulan, sedangkan B sebesar 1 juta per bulan. Nah, sisa laba atau ruginya juga akan dibagi sama rata. Perhitungannya adalah seperti ini. Untuk A, gajinya sebesar 6 juta, ini 1 tahun, 12 bulan dikali 500.000. Untuk B adalah 12 juta, 12 dikali 1 juta. Totalnya adalah 18 juta untuk A dan B. Itu total gaji setahunnya. Nah, sedangkan income yang akan dialokasikan adalah sebesar 20 juta. Sisanya adalah 2 juta. Ini akan dibagi sama rata untuk A dan B sebesar 1 juta. Nah, sehingga total alokasi untuk A adalah 7 juta dan total alokasi untuk B adalah 13 juta. Jurnalnya adalah income summary pada A kapital dan B kapital. Nah, ini totalnya A kapital 7 juta dan B kapital 13 juta. Nah, selanjutnya adalah apabila dengan menggunakan bonus 10% untuk A. Nah, ini bonusnya dihitung berdasarkan laba bersih setelah dikurangi bonus. Perhitungan bonusnya seperti ini. Bonusnya 10% dari net income setelah dikurangi bonus. Nah, kita gunakan rumus matematika seperti ini. Diperoleh bonus sebesar 1.818.000 untuk A. Nah, total income yang dialokasikan adalah sebesar 20 juta. Sedangkan bonusnya sebesar 1.818.000 untuk A. Sisanya sebesar 18.182.000. Ini akan dibagi sama rata kepada A dan B, yaitu 9.091.000. Sehingga total alokasi yang diterima A adalah 10.909.000 dan yang diterima B adalah 9.091.000. Jurnalnya adalah income summary pada A kapital dan B kapital 20 juta. Income summary 20 juta, A kapitalnya 10.909.000 dan B kapitalnya adalah 9.091.000. Kita bahas di contoh 9 itu tentang pembelian secara langsung dari partner yang ada. Nah, mengacu pada contoh soal 1 tadi, di mana pada 1 Januari 2016, Alpha dan Beta menerbitkan persekutuan dengan modal yang diinvestasikan masing-masing 40 juta dan 60 juta rupiah dengan rincian seperti dalam tabel contoh 1 yang tadi sudah dijelaskan. Nah, pasal perjanjian mensyaratkan pembagian laba atau rugi berdasarkan rasio 4:6. Tentukan pencatatan apabila yang A itu
Beta menjual setengah bagian kepemilikannya kepada Charlie senilai 36 juta. B. Charlie membeli masing-masing 30% bagian kepemilikan Alpha dan Beta senilai 36 juta. Buat pencatatan baik menggunakan metode bonus maupun metode goodwill. Nah, ini kita jawab ini menggunakan metode bonus, dimana dalam satu partner itu jurnalnya itu Beta Capital pada Charlie Capital sebesar 30.000. Nah, ini perhitungannya 50% tadi dikali 60.000. Kalau partnernya lebih dari satu, jurnalnya itu Alpha Capital, Beta Capital pada Charlie Capital, dimana Alpha Capital itu sebesar 12.000 pada debit, Beta Capital 18.000 pada debit, dan Charlie Capital 30.000 pada kredit. Nah, perhitungannya seperti ini. Nah, ini catatannya nih. Jumlah uang yang diserahkan oleh Charlie tidak berpengaruh terhadap bagian modal persekutuan. Net asset tidak berubah secara langsung dari transaksi karena penjualan dinegosiasikan di luar persekutuan. Bagian modal persekutuan yang diperoleh oleh Charlie sama dengan bagian modal yang diserahkan oleh partner lama dikalikan dengan persentase kepemilikan. Bagian modal Charlie tidak sama dengan bagian laba atau ruginya. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode goodwill. Di one partner, jurnalnya itu goodwill sebesar 20.000 pada debit, Alpha Capital sebesar 8.000 pada kredit, dan Beta Capital sebesar 12.000 pada kredit. Nah, perhitungannya seperti ini. Selanjutnya ada Beta Capital pada Charlie Capital. Beta Capital sebesar 36.000 pada debit dan Charlie Capital sebesar 36.000 pada kredit. Jika partnernya lebih dari satu, jurnalnya goodwill sebesar 20.000 pada debit pada Alpha Capital dan Beta Capital sebesar masing-masing 8.000 dan 12.000 pada kredit. Ada Alpha Capital, Beta Capital pada Charlie Capital, di mana Alpha Capital sebesar 14.400, Beta Capital sebesar 21.600, dan Charlie Capital sebesar 30.600 pada kredit. Nah, ini perhitungan goodwill. Ini ada investment sebesar 36 juta yang tadi disebutkan pada soal. Ada firm value-nya sebesar 120 juta, di mana firm value-nya ini sebesar 120 juta didapat dari 36 juta dikali 100 dibagi 30. Nah, net asetnya 100 juta. Dari firm value dan net asset ini kita bisa mengetahui goodwill, di mana untuk mencari goodwill itu firm value dikurang net asset. 120 juta ini dikurang dengan 100 juta sebesar 20 juta. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuisisi bagian kepemilikan dengan menginvestasikan aset. Ini yang dilakukan oleh partner baru untuk bisa bergabung dengan partner lama. Yang pertama, kita lihat kasusnya mengacu pada contoh pertama, di mana tanggal 1 Januari Alpha dan Beta menerbitkan perjanjian persekutuan dengan modal yang diinvestasikan masing-masing 40 juta dan 60 juta dan mensyaratkan rasio laba rugi 46. Kemudian ada kasus Charlie ikut untuk bergabung pada partner dan rasio pembagian laba rugi berubah menjadi 442. Dan ada 3 kasus di sini, di mana Charlie menginvestasikan 25 juta untuk memperoleh bagian modal 20%. Kemudian kasus kedua, Charlie menginvestasikan 30 juta untuk memperoleh bagian modal 20%. Charlie menginvestasikan 15 juta untuk memperoleh bagian modal 20%. Untuk menjawab kasus ini, yang pertama kita akan menjawab saat Charlie menginvestasikan 25 juta untuk kepemilikan 20%. Di sini menunjukkan bahwa book value sama dengan fair value aset, di mana book value-nya sama dengan 25 juta dan fair value aset sebesar 25 juta juga.
Dan untuk mencari nilai book value bisa menggunakan nilai modal, yakni modalnya alpha sebesar 40 juta, beta 60 juta, dan Charlie 25 juta dikalikan dengan kepemilikan Charlie yakni 20%, sehingga book value diketahui 25 juta. Sehingga untuk jurnal pengakuan kepemilikan Charlie menggunakan jurnal cash pada Carlyle Capital sebesar 25 juta. Untuk kasus kedua, yakni apabila Charlie menambah modal 30 juta untuk kepemilikan 20%, maka menunjukkan book value lebih kecil dari fair value aset. Untuk mengetahui nilai book value, untuk mencari book value bisa menggunakan kepemilikan modal dari Charlie, alpha, beta, yakni senilai 130 juta dikalikan dengan kepemilikan Charlie yakni 20 juta, dan menunjukkan book value-nya sebesar 26 juta. Dan ini menunjukkan bahwa book value lebih kecil dari fair value aset yang disetorkan Charlie untuk partner, yakni sebesar 30 juta, sehingga selisihnya 4 juta. Dan selisih 4 juta ini akan dialokasikan ke alpha sama beta, di mana alpha akan memperoleh 40% dari 4 juta dan beta memperoleh 60% dari 4 juta. Sehingga untuk jurnalnya adalah cash pada alpha, pada beta, pada Carlyle. Untuk kasus ketiga, yakni Charlie mengikut sertakan modalnya sebesar 15 juta kepada partner yang lama. Dan ini menunjukkan bahwa book value lebih besar dari fair value aset. Dan nilai dari book value sendiri sebesar 23 juta didapat dari total modal dari ketiga partner dikali dengan 20% kepemilikan Charlie, sehingga menunjukkan bahwa book value lebih besar dari fair value asset, di mana fair value asset adalah sebesar 15 juta dari modal yang disetorkan Charlie untuk partner. Dan selisih dari book value dan fair value asset adalah 8 juta dialokasikan untuk alpha dan beta, di mana untuk alpha sebesar 40% dan beta sebesar 60%. Untuk jurnalnya berarti alpha dan beta harus merelakan modalnya sebesar 8 juta untuk dialokasikan kepada Charlie. Dan untuk menjelaskan kasus kedua dan ketiga tadi, ada dua metode, yakni metode bonus dan metode goodwill. Dan yang saya terangkan awal tadi adalah metode bonus. Untuk selanjutnya adalah metode goodwill. Untuk metode goodwill digunakan apabila aset dan kewajiban tertentu dinilai secara wajar dan understatement diatribusikan kepada partner lama. Nah, untuk menjawab kasus kedua dengan metode goodwill, maka kita harus mencari nilai goodwill terlebih dahulu. Didapat dari penilaian perusahaan sesuai dengan nilai pasar sesungguhnya, yakni dari 30 juta yang disetorkan Charlie untuk partner dikali dengan 100 dibagi 20, sehingga menunjukkan 150 juta itu sebagai nilai fair value perusahaan. Dan dari 30 juta yang disetorkan Charlie, maka menunjukkan nilai net aset sebesar 130 juta, di mana 100 juta sebelumnya merupakan modal dari alpha dan beta, sehingga goodwill yang diketahui adalah 20 juta. Dan untuk jurnalnya adalah kita mengakui goodwill 20 juta untuk dialokasikan kepada alpha dan beta
Alpha menerima 40 juta dari 40% dari 20 juta dan Beta menerima 60% dari 20 juta. Dan untuk Charlie Capital memperoleh 30 juta dari modal yang disetorkan. Untuk selanjutnya ada kasus ketiga, yakni saat Charlie menyetorkan modal 15 juta namun pencatatannya menggunakan metode goodwill. Yang pertama, seperti biasa kita cari nilai goodwillnya terlebih dahulu. Yang pertama, cari firm value, didapat dari nilai investasi partner lama, yakni sebesar 100 juta. Kita cari nilai fair value-nya, yakni sebesar 125 juta. Dan untuk nilai net asetnya kita cari dari seluruh modal ketiga partner, yakni sebesar 115 juta, dan ketemu goodwill, yakni sebesar 10 juta. Sehingga untuk jurnalnya goodwill 10 juta kita akui, cash 15 juta, dan modal Charlie kita akui sebesar 25 juta. Ya, sekian dari saya. Untuk selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Robert. Untuk beliau dipersilahkan. Ya, selanjutnya penarikan atau pengurangan partner, withdrawal of a partner. Jika seorang partner tidak mengindahkan perjanjian persekutuan, yaitu keluar dari persekutuan karena keinginan sendiri dan tanpa persekutuan partner lain yang tersisa, maka haknya akan sebatas bagian modalnya di persekutuan tanpa imbalan atau goodwill atas goodwillnya. Namun jika seorang partner keluar dari persekutuan karena dipaksa, ia berhak atas kompensasi penuh bagian modalnya termasuk goodwill. Bila mana partner tersisa menyetujui penarikan partner, itu ada terjadi 3 kasus. Yang pertama itu, jika penarikan partner itu memilih untuk menjual bagian kepemilikannya ke pihak luar. Yang kedua itu, penarikan partner memilih untuk menjual bagian kepemilikannya kepada satu atau lebih partner yang tersisa. Yang ketiga itu, saling menyetujui transfer aset persekutuan untuk menarik partner dari bagian kepemilikannya di persekutuan. Dalam banyak kasus, modal tidak merefleksikan nilai kini dari bagian partner, setidaknya nilai wajar atas aset dan liabilitas ditentukan. Dibutuhkan untuk mengakui aset yang belum dicatat, pengoreksi akun yang salah, atau merefleksikan perubahan dalam estimasi termasuk nilai buku dari aset yang dapat didepresiasi. Nah, ada kasus pembayaran atas partner yang pensiun. Di sini diketahui 31 Desember 2016 ABC Partnership memiliki 3 partner, yaitu Alpha, Beta, Charlie. Saldo modalnya masing-masing 30.000, 40.000, 30.000, dan rasio laba rugi 5:3:2. Penilaian kembali atas aset dan liabilitas telah dilakukan pada tanggal yang sama juga. Alpha ingin keluar dari persekutuan karena usianya sudah 70 tahun dan partner lain telah menyetujui bahwa ia akan menerima uang pensiun. Tentukan pencatatannya apabila uang pensiun yang diterima Alpha adalah 50.000, 30.000, dan 20.000. Yang pertama itu payment lebih besar daripada book value, 50.000 lebih besar daripada 30.000. Bonus method digunakan apabila partner lain bersedia untuk mengurangi bagian modalnya karena khawatir akan terjadi sesuatu pada partner tersebut untuk berbagai alasan. Itu jurnalnya bisa kita lihat. Alpha Capital 30.000, Beta Capital 12.000, Charlie Capital 8.000, dan liability terhadap liability itu Alpha 50.000. Alpha Capitalnya dapat dari 3/5 itu rasionya tadi dikali 20.000, 2/5, dan Charlie 2/5 kali 20.000, 8.000. Saldo modal setelah pengakuan pembayaran, modal Beta itu 40.000 dikurang 12.000, 28.000, Charlie 30.000 dikurang 8.000 sama dengan 22.000. Nah, kita kalau menggunakan metode goodwill, digunakan apabila partner lain tidak bersedia untuk mengurangi bagian modalnya. Perhitungan goodwill keseluruhan itu kan ada payment 50.000, terus capital balance 30.000. Difference itu ada selisih 20.000,
divided by profit atau loss ratio 5/10 menjadikan goodwill 40.000. Jurnalnya itu goodwill 40.000 terhadap modal A 20.000, modal B 12.000, modal Charlie-nya 8.000, dan modal A terhadap liability to alpha 50.000. Saldo modal setelah pengakuan modal beta 40.000 tambah 12.000 52.000, dan modal Charlie 30.000 tambah 8.000 sama dengan 38.000. Perhitungan goodwill yang sebagian. Ada payment 50.000 dan capital balance-nya 30.000. Diferensi itu ada selisih, itu adalah goodwill 20.000. Jurnalnya itu goodwill terhadap modal A 20.000 dan modal A terhadap liability to A 50.000. Saldo modal setelah pengakuan modal B itu 40.000 dan modal Charlie itu 30.000. Yang B, jika kondisi payment sama dengan book value. Jurnalnya modal A terhadap liability to A 30.000, setelah pengakuannya itu saldo modal beta itu ada 40.000 dan Charlie 30.000. Kondisi ketiga adalah payment jika payment lebih kecil daripada book value 20.000 lebih kecil daripada 30.000. Yang pertama bonus method, ada jurnalnya yaitu alpha capital 30.000 terhadap beta capital 6.000, Charlie capital 4.000, dan liability itu alpha 20.000. Sama kondisinya seperti yang tadi. Lihat dari beta tadi bahwa sisanya rasionya 3/5 kali 10.000 dan Charlie 2/5 kali 10.000. Saldo modal setelah pengakuan modal beta 40.000 tambah 6.000 sama dengan 46.000, modal Charlie itu 30.000 tambah 4.000 sama dengan 34.000. Yang kedua dengan metode overvalued asset, pembayaran ke alpha yang kurang dapat mengindikasikan aset yang lebih nilainya. Aset seharusnya disesuaikan dengan nilai wajarnya jika ditentukan aset tersebut lebih nilai dan harga penebusan berdasarkan nilai wajar net aset. Asumsi jika terdapat overvalue senilai 25.000, maka jurnalnya modal alpha 10.000, modal beta 9.000, modal Charlie 6.000 terhadap aset 25.000, dan modal alpha 20.000 terhadap liability to alpha 20.000. Saldo setelah pengakuan modal beta itu 40.000 dikurang 9.000 31.000, modal Charlie 30.000 dikurang 6.000 sama dengan 24.000. Sekian atas penarikan partner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partnership liquidation. Tahapan proses likuidasi yang pertama, menghitung net income atau net loss sampai tanggal pembubaran. Yang kedua, mengkonversi aset non-kas ke dalam bentuk kas. Yang ketiga, mendistribusikan aset yang tersedia kepada kreditur dan partner. Urutan pembayaran atau distribusi aset partnership menurut UPA. Yang pertama, penyelesaian kewajiban kepada kreditur. Yang kedua, pembayaran pinjaman kepada partner. Yang ketiga, penyelesaian kewajiban terkait kapital masing-masing partner. Yang ketiga, penyelesaian kewajiban distribusi terkait kapital masing-masing partner. Yang keempat, penyelesaian kewajiban atau distribusi terkait hak atas profit kepada partner. Berikut adalah contoh ilustrasi likuidasi sederhana. Statement of Financial Position dari PT Maju Jaya. Yang pertama adalah cash-nya sebesar 20.000, non-cash asetnya 180.000. Kemudian liabilitasnya 70.000, pinjaman ke C 10.000, kapital A 80.000, kapital B 30.000 dan kapital C 10.000. Totalnya 200.000. Sedangkan aset dan liabilitas dari masing-masing partner A asetnya 50.000 dan liabilitasnya 30.000. Maka total kekayaannya adalah 20.000. Partner B asetnya 40.000, liabilitas 12.000, sehingga total kekayaannya 28.000.
partner C asetnya 20.000, liabilitasnya 25.000, maka total kekayaannya minus 5.000. Keterangan dari penyelesaian kasus ini yang pertama, non-cash aset terjual sebesar 52.000 dan alokasi loss sesuai profit atau loss ratio. Penyelesaian kewajiban kepada kreditur dilakukan sebelum pendistribusian aset kepada partner. Pembayaran pinjaman partner di-offsetkan kepada loan account. Yang keempat, alokasi saldo partner yang insolvent kepada partner lainnya sesuai dengan profit atau loss ratio. Yang kelima, investasi dari partner yang saldo personalnya cukup atau berlebih untuk menutup saldo insolvent pada akun kapitalnya. Yang keenam, distribusi aset pada partner. Berikut adalah schedule likuidasi partnership. Awalnya, cash sebesar 20.000, non-cash aset 180.000, liabilitas 70.000, pinjaman C 10.000, kapital A 80.000, kapital B 30.000, dan kapital C 10.000. Transaksi yang pertama adalah penjualan aset. Penjualan aset sebesar 52.000 sehingga menambah jumlah kas menjadi 72.000. Penjualan aset mengurangi jumlah non-cash aset 180.000 sehingga saldonya sekarang adalah 0. Kemudian alokasi loss dari penjualan aset kepada ketiga partner. Partner A alokasinya sebesar 64.000, partner B alokasinya 38.400 dan partner C 25.600. Yang kedua, pembayaran utang kepada kreditur. Pembayaran utang kepada kreditur sebesar 70.000 sehingga liabilitas sekarang saldonya 0 dan jumlah kas sekarang menjadi 2.000 setelah dikurangin 70.000. Yang ketiga, menutup akun pinjaman partner. Akun pinjaman partner oleh partner C menjadi 0, kemudian kapital dari C dikurangi menjadi saldonya 5.600. Kemudian alokasi saldo insolvent C kepada partner A dan partner B. Partner A mengalokasi saldo insolvent C sebesar 3.500. Partner B 2.100. Yang kelima, investasi dari saldo personal B untuk menutupi defisit saldo partnership. Saldo defisit dari partner B ditutupi oleh partner B sendiri dari personal asetnya, yaitu sebesar 10.500, sehingga saldo kas dari partnership bertambah 10.500 sehingga totalnya 12.500. Yang keenam, A menerima distribusi sisa aset partnership, yaitu 12.500, sehingga saldo kas dari partnership sekarang 0 dan kapital dari A setelah dikurangi 12.500 adalah 0. Kemudian yang kedua adalah likuidasi angsuran atau installment liquidation. Pendekatan angsuran likuidasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan safe payment dan advance plan for distribution of cash. Yang pertama, pendekatan safe payment. Schedule safe payment adalah metode yang efektif untuk menghitung jumlah kas yang didistribusikan kepada partner sebelum aset dihapuskan. Asumsi yang digunakan adalah yang pertama, pinjaman untuk atau dari partner akan digabung dengan akun kapital partner. Yang kedua, sisa aset non-kas tidak akan menghasilkan kas tambahan. Yang ketiga, partner yang akun kapitalnya defisit tidak akan menghasilkan tambahan investasi. Berikut ilustrasi safe payment. PT ABC memiliki statement of financial position-nya sebagai berikut. Kas sebesar 10.000 dan non-cash asetnya 100.000. Liabilitas 28.000,
Kapital A 34.000, kapital B 30.000, dan kapital C 18.000. Totalnya adalah 110.000. Penjualan non-cash aset dilakukan menjadi 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Penjualan pertama terjual dengan harga 20.000 untuk non-cash aset sebesar 30.000, sehingga kerugiannya adalah 10.000. Penjualan yang kedua harganya 15.000, sedangkan book value-nya 25.000, sehingga loss-nya adalah 10.000. Penjualan yang ketiga sales price-nya 10.000, book value-nya 30.000, sehingga loss-nya sebesar 20.000. Penjualan yang keempat sales price-nya 2.000, sedangkan book value-nya 10.000, sehingga loss-nya 8.000. Sedangkan penjualan yang terakhir tidak memiliki nilai jual dan book value-nya 5.000, sehingga loss-nya 5.000. Berikut adalah skedul likuidasi dan realisasi persekutuan. Yang pertama adalah balance dari masing-masing akun. Cash-nya 10.000, non-cash aset 100.000, liabilitas 28.000, kapital A 34.000, kapital B 30.000, dan kapital C 18.000. Penjualan aset yang pertama sebesar 20.000, sehingga cash bertambah menjadi 30.000. Non-cash aset berkurang sebesar 30.000, sehingga total non-cash aset sekarang 70.000. Alokasi loss sebesar 10.000 dialokasikan kepada masing-masing partner sesuai dengan rasionya. Kapital A berkurang 3.000, kapital B berkurang 5.000, dan kapital C berkurang 2.000. Untuk transaksi yang kedua yaitu pembayaran utang kepada kreditur. Pembayaran utang sebesar 28.000, sehingga total utang sekarang menjadi 0. Kas berkurang 28.000, sehingga saldonya sekarang adalah 2.000. Yang ketiga adalah pembayaran kepada partner. Pembayaran kepada partner berdasarkan pada schedule safe payment berikut ini. Balance dari kapital masing-masing partner adalah 31.000, 25.000, dan 16.000. Alokasi potensial loss-nya sebesar 70.000 yang dibagi sesuai dengan rasio dari ketiga partner, sehingga kapital A dikurangin 21.000, kapital B dikurangi 35.000, dan kapital C dikurangi dengan 14.000. Saldo dari tiap-tiap kapital yaitu kapital A 10.000, kapital B minus kurang 10.000, dan kapital C 2.000. Karena kapital B itu berada di debit, maka dialokasikan defisit potensial kapital B kepada A dan C, sehingga A kapitalnya dikurangin 6.000 dan C dikurangin kapitalnya 4.000, sehingga saldo dari kapital A 4.000 dan saldo kapital C defisit 2.000. Defisit 2.000 dari kapital C dialokasikan kepada A, sehingga saldo kapital A dikurangin lagi dengan 2.000, sehingga safe payment-nya adalah 2.000 untuk partner A. Dapat dilihat kas dikurangi 2.000, sehingga total kas sekarang adalah 0. Sedangkan partner A mendapatkan kas sebesar 2.000, sehingga kapitalnya sekarang 29.000. Yang keempat adalah penjualan aset yang kedua. Penjualan aset yang kedua menambah kas partnership menjadi 15.000 dan mengurangi non-cash aset 25.000, sehingga saldonya 45.000. Alokasi loss dari penjualan aset kepada ketiga partner, partner A 3.000, partner B 5.000, dan partner C 2.000. Kemudian pembayaran kepada partner. Pembayaran kepada partner yang kedua ini berdasarkan pada safe schedule yang kedua. Balance dari kapital A adalah 26.000, kapital B 20.000, dan kapital C 14.000.
Allocation potensial loss-nya sebesar 45.000 yang dialokasikan kepada masing-masing partner sesuai rasio. Partner A kapitalnya dikurangi dengan 13.500, kapital B 22.500 dan kapital C 9.000. Sehingga saldo kapital A sekarang adalah 12.500, kapital B defisit 2.500 dan kapital C 5.000. Kapital B yang defisit dialokasikan kepada kapital A dan kapital C, yaitu kapital A dikurangin 1.500 dan kapital C dikurangin dengan 1.000. Sehingga save payment dari yang kedua ini adalah 11.000 kepada kapital A dan 4.000 kepada kapital C. Bisa dilihat kas dari partnership dikurang 15.000 sehingga totalnya sekarang 0 dan 11.000 diberikan kepada partner A dan 4.000 kepada partner C, sehingga saldo kapital dari partner A sekarang adalah 15.000 dan saldo kapital dari partner C adalah 10.000. Yang berikutnya adalah penjualan aset yang ketiga. Penjualan aset yang ketiga sebesar 10.000 untuk non-cash aset sebesar penjualan aset yang ketiga adalah 10.000 dan mengurangi non-cash aset 30.000, sehingga alokasi loss-nya sebesar 20.000 kepada partner A sebesar 6.000, kepada partner B sebesar 10.000 dan kepada partner C 4.000. Yang ketujuh, pembayaran kepada partner. Pembayaran kas kepada partner kali ini berdasarkan pada schedule save payment yang ketiga. Balance dari kapital masing-masing partner yaitu partner A 9.000, partner B 10.000 dan partner C 6.000. Alokasi potensial loss-nya yaitu sebesar 15.000. Kepada A alokasinya sebesar 4.500, kepada B 7.500 dan kepada C 3.000, sehingga save payment yang diberikan kepada partner adalah kepada A 4.500, kepada B 2.500 dan kepada C 3.000. Sehingga kas partnership 10.000 sekarang menjadi 0 dan kapital dari masing-masing partner berkurang. Kapital A berkurang 4.500 menjadi 4.500, kapital partner B dari 10.000 dikurangin 2.500 menjadi 7.500, kapital C dari 6.000 dikurang 3.000 menjadi 3.000. Penjualan aset yang keempat sebesar 2.000, sedangkan mengurangi non-cash aset sebesar 10.000. Alokasi kerugiannya seperti yang sudah dilakukan dari penjualan aset sebelumnya. Kemudian pembayaran kepada partner dilakukan sebesar cash 2.000, yaitu partner A mendapatkan 600, partner B mendapatkan 1.000 dan partner C mendapat 4.000. Kemudian dari non-cash aset sebesar 5.000 yang tidak bisa dijual dikurangkan atau dihapuskan, sehingga penghapusan ini berakibat pada alokasi kerugian kepada masing-masing kapital partner, yaitu kapital A dikurangin 1.500 menjadi 0, kapital B dari 2.500 dikurangin 2.500 menjadi 0, dan kapital C dari 1.000 dikurangin 1.000 menjadi 0. Berikutnya, pendekatan advance plan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang likuidasi persekutuan yang menggunakan rencana distribusi kas atau advance plan for distribution of kas. Nah, di sini disediakan statement of financial position dari PT ABC pada 31 Desember 2017, yaitu yang terdiri dari kas 10.000, non-kas aset 100.000, liability 28.000, kapital dari A 34.000, kapital B 30.000, kapital C 18.000. Nah, di sini juga disediakan tentang daftar penjualan aset non-kas dari PT ABC selama terjadi likuidasi.
yaitu pada penjualan pertama dia menjual book value aset 30.000 dengan harga 20.000 hingga terjadi loss 10.000. Penjualan 2, book value 25.000 dijual 15.000 sehingga terjadi loss 10.000. Kemudian pada penjualan 3 dia menjual aset sebesar 30.000 dengan harga 10.000 hingga terjadi loss 20.000. Pada penjualan 4 dia menjual aset sebesar 10.000 sebesar 2.000 hingga terjadi loss 8.500, dan sisa aset pada penjualan kelima itu tidak dimiliki harga jual. Selanjutnya pada metode ini akan dicari potensi penyerapan kerugian. Caranya dari saldo kapital yang dimiliki oleh setiap partner dikali dengan rasio profit loss. Untuk kapital A, saldo kapital 34.000 maka dikali dengan 0,3, potensi penyerapan kerugiannya sebesar 333. Untuk kapital B, saldo kapital 30.000 dikali dengan 0,5 atau 50% sehingga didapatkan potensi penyerapan kerugian 60.000. Untuk kapital C, dia memiliki saldo kapital 18.000 dan rasio profit loss 20% sehingga didapatkan potensi penyerapan kerugian 90.000. Lalu bagaimana penyelesaian perencanaan advance plan for distribution of cash? Pada step 1, kita pertama menentukan net capital interest dari masing-masing partner dengan menggabungkan saldo kapital semua partner dengan obligasi atau piutang partner. Nah, ditunjukkan pada tabel berikut ini. Saldo kapital dikurangi dengan saldo loan. Karena saldo loannya kosong, maka net capital interest-nya sama dengan saldo kapital. Nah, selanjutnya untuk step 2 yaitu menentukan urutan partner dalam distribusi kas. Tadi kan udah diketahui tentang potensi penyerapan kerugian dari tiap-tiap partner. Maka di sini tugasnya adalah menentukan urutan partner, yaitu dari yang kapital yang memiliki potensi penyerapan kerugian terbesar hingga ke yang kecil. Maka di sini kapital A memiliki potensi penyerapan kerugian sebesar 113, maka dia berada di urutan distribusi kas pertama dan seterusnya. Untuk step selanjutnya yaitu menghitung jumlah kas yang akan tersedia untuk diterima masing-masing partner. Nah, caranya potensi penyerapan kerugian ini harus disamakan ke tiap-tiap urutan. Tadi urutan yang pertama 113, urutan yang kedua 90.000, kemudian urutan yang ketiga yaitu 60.000. Maka harus disesuaikan ke potensi penyerapan kerugian yang 90.000. Nah, seperti ini untuk kapital A, maka harus dikurangi 23.333 agar potensi penyerapan kerugiannya menjadi 90.000. Kemudian untuk distribusi aset sebesar 7.000 itu dari saldo ini dikali dengan rasio profit loss. Kemudian step selanjutnya setelah distribusi yang pertama 90.000, 60.000, 90.000, maka harus disesuaikan ke 60.000 yaitu saldo setelah distribusi yang ketiga. Maka untuk partner A dia harus dikurangi 30.000, untuk partner C juga harus dikurangi 30.000. Nah, untuk distribusi asetnya sendiri 9.000 ini didapat dari 30.000 dikali dengan rasio profit loss, maka didapat 90.000. Untuk kapital C 30.000 dikali dengan rasio profit loss sebesar 20%, maka didapat 6.000. Maka saldo setelah distribusi untuk distribusi aset masing-masing kapital memiliki 18.000, untuk A 18.000, untuk B 30.000 dan untuk C 12.000. Selanjutnya harus dibuat schedule likuidasi dan realisasi persekutuan installment liquidation. Nah, pertama kita tulis dulu saldo-saldo dari setiap akun, yaitu kas memiliki saldo 10.000, non kas aset 100.000, liabilitas 28.000, kapital A 34.000, kapital B 30.000 dan kapital C 18.000. Nah, yang pertama terjadi penjualan aset sebesar 20.000 dengan book value 30.000. Maka terjadi kerugian sebesar 10.000.
Maka kerugian itu dialokasikan sebesar profit loss ratio dari masing-masing partner, yaitu A 30% menjadi berarti dia mendapat 3.000, kapital B 50% berarti dia mendapat loss 5.000 dan C 2.000. Maka akan didapat saldo kas 30.000, saldo non kas aset 70.000, liabilitas 28.000, kapital A 31.000, kapital B 25.000 dan kapital C 16.000. Untuk selanjutnya, ketika dilakukan likuidasi, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melunasi semua liabilitasnya, karena kasnya sudah mencukupi yaitu sebesar 30.000, sedangkan hutangnya memiliki saldo 28.000, maka harus dilunasi seluruhnya. Kas di kredit 28.000 dan liabilitas juga di debit 28.000, maka saldo kas menjadi 2.000, saldo non kas aset tetap menjadi 70.000, liabilitas menjadi 0 dan saldo kapital tetap. Selanjutnya dilakukan pendistribusian kas sebesar 2.000 untuk menghabiskan saldo kas. Nah, untuk pendistribusian ini maka harus dilakukan dengan safe payment. Schedule 1 ini adalah safe payment. Nah, yang pertama adalah kapital A 31.000, kapital B 25.000, kapital C 16.000. Selanjutnya alokasi potensial loss dari non kas aset yang belum terrealisasi. Itu dialokasikan, dianggap sebagai potensial loss. Ini dibagi sebesar rasio profit loss dari masing-masing partner. Maka untuk A 21.000, untuk B 35.000 dan untuk C 14.000. Maka saldo kapital A menjadi 10.000, saldo kapital B menjadi negatif 10.000, saldo kapital C menjadi 2.000. Karena saldo B negatif 10.000, maka harus dialokasikan ke partner-partner lainnya. Maka kapital A atau partner A mendapat 6.000 dan kapital C 4.000. Sehingga saldo kapital A menjadi 4.000 dan saldo kapital C menjadi negatif 2.000. Karena negatif 2.000, maka harus dialokasikan lagi ke partner A sebesar 2.000. Maka terakhir saldo kapital A menjadi 2.000. Maka pendistribusian kas ini sebesar 2.000 dialokasikan seluruhnya ke partner A, sehingga saldo kas menjadi kosong, saldo non kas aset tetap 70.000, liabilitas 0, kapital A 29.000, kapital B 25.000 dan kapital C 16.000. Nah, untuk selanjutnya terjadi penjualan aset untuk yang kedua, yaitu sebesar 15.000 dengan book value 25.000, maka terjadi loss atau kerugi sebesar 10.000. Nah, kerugian ini seperti biasanya harus dialokasikan ke masing-masing partner sebesar profit loss ratio. Untuk A 3.000, untuk B 5.000 dan untuk C 2.000. Maka saldo kas menjadi 15.000, non kas aset menjadi 40.000. Kapital A menjadi 26.000, kapital B 20.000 dan kapital C 14.000. Nah, untuk pendistribusian kas selanjutnya itu menggunakan advance distribution cash, maka 7.000 dikurangi untuk kapital A 7.000 dikurangi 2.000. 7.000 ini dari schedule yang awal tadi. Yang ini distribusi aset dari step 3 dikurangi 2.000 dari distribusi kas yang pertama, sehingga saldo kas yang distribusikan kepada partner A adalah 5.000. Sedangkan sisanya dari 15.000 dikurangi 5.000 menjadi 10.000 dibagi sesuai profit loss ratio, yaitu untuk A 6.000 dan untuk B 4.000. Sehingga saldo kas menjadi 0, non kas aset menjadi 45.000, liabilitas 0, dan saldo kapital A 15.000, kapital B 20.000 dan kapital C 10.000. Nah, selanjutnya terjadi penjualan aset yang ketiga, yaitu menjual aset dengan book value 30.000 dijual dengan harga 10.000, sehingga terjadi kerugian 20.000. 20.000 ini dialokasikan kepada masing-masing partner, untuk A 6.000, untuk B 10.000 dan untuk C 4.000. Maka saldo kas menjadi 10.000, non kas aset menjadi 15.000,
capital A 9.000, capital B 10.000, dan capital C 6.000. Untuk pendistribusian kasnya, maka 10.000 ini yang pertama dialokasikan untuk A sebesar 9.000 dari step 3 dikurangi 6.000 yang sudah didistribusikan pada distribusi kas 2 menjadi sisanya 3.000. Dan untuk C 6.000 dari step 3 dikurangi distribusi kas step 2 sebesar 4.000 menjadi 2.000, dan sisanya 5.000. 10.000 dikurangi 5.000, sisanya 5.000 didistribusikan kepada semua dengan sesuai rasio profit loss. Untuk A 1.500, untuk B 2.500, dan untuk C 1.000. Maka saldo kas menjadi 0, non kas aset menjadi 15.000, liabilitas 0, kapital A 4.500, kapital B 7.500, dan kapital C 3.000. Selanjutnya terjadi penjualan aset yang keempat. Dia menjual aset sebesar 10.000, value 10.000 dengan harga 2.000, maka terjadi loss 8.000. Maka harus dialokasikan sesuai dengan masing-masing rasio profit loss, sehingga diperoleh kas menjadi 2.000, non kas aset menjadi 5.000, kapital A 2.100, kapital B 3.500, dan kapital C 1.400. Untuk pendistribusian kas yang ketiga, karena dari step 3 tadi sudah habis dibagikan, maka 2.000 ini dibagi kepada semua partner sesuai dengan rasio profit loss. Maka untuk A 600, untuk B 1.000, dan untuk C 400. Sehingga didapat saldo kas menjadi 0, saldo non kas aset 5.000, liabilitas 0, dan saldo kapital dari A 1.500, kapital B 2.500, dan kapital C 1.000. Nah, yang terakhir yaitu penghapusan aset. Di sini aset sebesar 5.000 tidak mampu dijual atau tidak memiliki fair value, maka harus dihapuskan dan dianggap sebagai kerugian dan dialokasikan sebesar 1.500, 2.500, dan 1.000. Sekian.